di tempat kita bekerja, semuanya juga masih menyempatkan untuk mengambil belajar kembali. Bahkan yang mungkin tidak ada pekerjaan, ya. Juga di saat kita harus mendidik putra-putri di rumah, ya, seperti juga malam ini anak-anak juga ikut kuliah. Ternyata kita juga masih bisa menyempatkan. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, kalau saya lihat kuliah siang malah ada di kendaraan umum, di tempat kerja. Semoga malam ini, walaupun 1 jam, tapi kita optimalkan. Sebelum saya mulai, saya ingin mendapatkan feedback teman-teman. Gimana setelah pertemuan 2 kali apa 3 kali dengan saya? Gimana kesan-kesannya? Hal apa yang mungkin jadi harapan-harapan sisa waktu berapa kali dengan saya ini agar lebih optimal? Monggo, saya ingin mendengarkan dulu sebagai feedback terhadap eh, hubungan kita. Halo, ada yang bisa mewakili sebelum kita mulai? Nobody want to talk? Nggak ada. Ada yang menyampaikan sesuatu? Oh, ditulis rupanya. Oke. Ya, silakan kalau gitu, kalau mau nulis. Kalau ada kendala menyampaikan. Kepikiran mau usaha apa selepas kuliah, tapi belum menemukan ide yang cocok. Coba yang lain silahkan. Dari 73. Oh, ini banyak nih yang hadir nih kalau malam berarti. Keren. Bismillah. Pengusaha emas, Pak. Oh, Masya Allah. Di Jawa banyak itu. Pengusaha emas. Ada lagi yang lain? Yang apotek kemarin? Siapa kemarin ya yang punya usaha bersama? Mas Iya Andi. Pak, Hmm, nanti coba kita fokuskan di kolaborasi kita nih. eh, dari hasil kemarin ya Pak ya, mata Silahkan. kuliah yang telah disampaikan oleh Bapak itu Oke. membuka wawasan kita ya, membuka Hmm, wawasan kita tentang eh, apa itu eh, apa pentingnya kita untuk usaha, pentingnya hmm, kita untuk adanya passive income gitu. Jangan kita hmm, sebagainya pekerja aja, kita bekerja dapat uang, kita bekerja dapat uang, tapi marilah kita membangun jaringan, membangun usaha agar supaya kita ketika kita tidak bekerja, uang akan tetap mengalir terus seperti itu, Pak. hmm. Keren, 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 keren. Ini Mas Andi yang kemarin menggerakkan teman-teman untuk apotek kemarin ya? Betul? Iya betul, Pak. Makasih. Tinggalnya di mana sih, Mas? Jogja. Saya eh, di Jakarta Timur, Pak, di Penggilingan, di Cakung. Kirain di Jogja. Malah di Jakarta Ah, toh. dulu Mantap, mantap. di kuliah di Jogja D3-nya, Pak. Hmm. Di Poltekkes sana. Itu ya Poltekkes Jogja. Hmm. Oke, oke. Tinggalnya di Jakarta Timur, Pak. Sip, sip. Hmm. Coba lebih lanjut kalau gitu. Iya, Pak. Ada lagi Siap, yang Pak. lain silakan. Makasih, Mas Andi. Sama-sama, Pak. Iya. Mungkin saya coba ya Pak. Ya, Saya silakan. Atik Berarti, Pak. yuk. Sebenarnya sih udah beberapa tahun yang lalu juga ya saya sudah menjalankan passive income. Itu ada Hmm. beberapa.
yang pernah saya jalanin, Mm-mm. termasuk juga ada saya bikin kontrakan, Mm-mm. terus saya ikut memasarkan biro umroh, lumayan juga dapat komisinya gitu. Ah. Eh, ya walaupun nggak rutin ada, tapi sekali-sekali itu ada pemasukan tambahan juga, Pak. Itu aja sih. Nah, perlunya Alhamdulillah. kita apa namanya memperluas link, menjalin hubungan baik dengan teman lama ataupun yang baru, ya karena itu menambah eh, sesuatu untuk diri kita juga. Ditambah lagi sekarang saya Hmm. kuliah, yang sebentar lagi saya akan pensiun. Saya berharap dengan investasi saya di ilmu pendidikan ini, ke depannya setelah pensiun, ya saya tetap akan bisa menghasilkan uang, Pak. Makasih, Pak. Hmm. Mantap, 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 mantap. Ibu usia berapa sekarang? Eh, Maret nanti 55, Pak. 55. Berarti masih ada untuk pensiun 4 tahun lagi dong ya. Enggak, Pak. Tahun ini saya, Pak. Di tempat saya 55, Loh, Pak. BUMN 55. Swasta, Ini kerja di swasta, BUMN. Pak. Oh, I see. Swasta Oke, 55. oke, oke. Iya. Nah, tapi sekarang di laboratorium juga Mas ya? Iya, Di lab? masih di lab, Pak. Kalau Oke. yang saya kemarin masih berjalan dengan teman itu sih ya bidang yang lain, Pak. Ada juga, Hmm. sempat juga saya bergerak di bidang kosmetik, terus ya biro umroh Hmm. itu, ya macam-macam sih, Hmm. Pak. Asuransi pernah juga. Apa aja sih saya? Oke, oke, oke. Ya, Makasih, makasih. ya sama-sama, Pak. Lanjut, lanjut. Yang lain. Makasih Bu Ati. Iya, Pak. Ini ternyata ada yang tinggal setahun lagi pensiun ya. Oh, luar biasa ini. Ada lagi sebagai feedback kuliah kita, biar kita tepat sasaran dalam proses belajar dan komunikasi, sehingga kita tidak sekedar mencari nilai untuk lulus, more than I want to talk about your need and how to change your future. Kita ingin berbicara lebih jauh lagi agar memang ini bermanfaat dan bisa merubah masa depan kita. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Bu Ismi mau menyampaikan, Bu? Senyum-senyum. Silahkan, monggo. Dibuka mic-nya. Nggak ada, Pak. Soalnya nggak ada passive income, juga bingung mau belajar apa. Kelas nggak Oke, sih, Pak? sip. Hmm. Ini mungkin saatnya kita nanti berbicara. Baik, kalau gitu saya akan mengajak kepada kita untuk dengarkan ini dulu. Dari mana coklat Kinder berasal? Dari sumber kakao yang bertanggung jawab. Camilan kecil dengan kepedulian besar. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya.
Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa.
Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari Ya, setelah kita mendengarkan, coba Bapak Ibu ngetik di chatnya, termasuk karakter Pipo atau Embro ini yang lagi nonton ini. Silahkan sebagai resume berpikir dan mengikuti film tadi. Saya termasuk Pipo karena saya termasuk karakter Ember ya, pipa sama ember. Karena ya saya tungguin coba silahkan. Apa Pipo atau Embro? Belum ada yang nulis ini, terlalu merenung ini. Wih, keren, Bu Dewanti. Termasuk Pipo. Hmm. Ada lagi coba, ayo. Pipo, Bu Anita. Nama lagi. Bekerja keras bagus, bekerja cerdas jauh lebih bagus, lebih bernilai, cakep. Pipo. Wah, ya, mengkaca diri sendiri. Seperti apakah kita?
Saya belum tahu diri saya. Ya, ini bagus juga nih Pak Doni. Jadi memang rata-rata menuliskan harapan teori. Pengennya jadi pipo. Nah, kalau yang pengen jadi pipo harus bisa bekerja keras, menyiapkan salurannya pasca pensiun. Nah, ya, jangan saya pensiun bingung masih ngangkut ember. Ya, jangan sampai umur 58 masih bingung mau pensiun, nyari klinik swasta setelah pensiun dari PNS. Nah, itu orang-orang ngangkat ember terus sampai tua, ya kan? Saya dulu punya temen orang lab sampai 3 lab, pagi di mana, siang mana, malam part time di mana gitu. Sehari itu punya 3 rumah sakit. Itu pegawai pipo karena pensiun dia sakit habis semuanya itu. Ember ya, membesarkan embernya. Jadi tertentu nggak bisa dinas malam. Jadi tertentu nggak mampu lagi dinas di 2 rumah sakit. Atau jangan sampai nanti umur 50 bagi yang muda-muda bilang sama anaknya, sayang bubuk sama papa ya, mama dinas malam dulu gitu ya. Umur 50 masih dinas malam coba, ya kan? Ke para pekerja keras yang luar biasa itu. Ya, ini penting sekali, sudah mulai terbuka nih pikirannya nih. Bagus, bagus. Nah, inginnya berproses jadi Vivo, Pak. Nah, ini bagus nih ya. Jadi, mari kita membuka pikiran kita, membuka diri kita. Kuliah ini akan saya mengajak kepada kita menyadari bangsa kita ini ingin didongkrak ekonominya dengan menambah para pewirausaha, pebisnis ya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu pensiun atau keluar ya dari pegawai sekarang ini lantaran ingin berbisnis. Ingat kemarin kursi 3 kaki sama kursi 4 kaki lebih stabil 4 kaki. Ya, jadi yang bagus ya kita dapat uang bulanan, kita dapat job-job tambahan karena kemampuan kita. Ya, nih saya ingin mengingatkan kepada kita nih. Jadi sebenarnya apa yang diputar tadi hanya menegaskan bahwa ada orang yang kerjanya itu pekerja keras, employee, sebagai employee. Jadi kalau mau nambah duit, kemarin kan sudah ada tuh, sejamnya ada yang 50.000, ada yang 30.000, ya kan? Nah, bisa nggak sejam kita tambahi dengan cara belajar dan terus belajar. Itu yang saya rasakan. Saya dengan mengambil S1 bisa ngajar. Ya, dulu cuma D3, sama saja kita. Dan ternyata begitu saya sudah S2, penghargaan orang pada saya menjadi berbeda. Begitu saya S3 berbeda. Itu saya ada di self-employed. Saya punya job selain dosen sebagai trainer, fasilitator. Itu ternyata sejamnya biasa dosen S2 di UI, saya kalau ngajar tuh honornya 350.000 sekali ngajar. Kalau di S1, D3 150.000. Tapi begitu saya sebagai trainer, itu sejam ada yang menghargai 5 juta, 10 juta ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi tolong teman-teman mulai meningkatkan diri untuk supaya kokoh dengan kaki kursi income-nya dengan self-employed ini. Semoga dengan kuliah ini semakin menambah kepercayaan orang kepada kita. Semakin kita punya kompetensi yang makin diakui orang dan semakin orang menghargai kita dengan income yang nambah. Itu harapannya, ya. Nah, tetapi ingat, self-employed ini dari zaman ke zaman, apa yang paling mahal, apa yang paling diminati, ini menarik nih. Kita ikuti video selanjutnya. Oh, tadi belum selesai ya. Coba saya selesaiin dulu nih lesson learn-nya. Tadi mancing Bapak Ibu kurang banyak yang keluar soalnya.
lagi bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Ya, good. Jadi ingat, saya berharap kuliah ini namanya kewirausahaan. Ya, tidak mendidik kepada kita cara mencari uang dengan cara bekerja keras, tapi bekerja cerdas dan bekerja untuk berpikir jangka panjang, long term. Ya, ini penting sekali. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak menyadari bahwa kita bisa jadi meninggal usia 80 tahun. Kalau kita pensiun umur 56, kalau kita meninggal umur 80 tahun dan masih banyak orang sehat umur 80 tahun, itu ternyata kalau kita nggak memiliki income yang stabil, pasti kondisi kita akan makin merosot. Ya. Bayangkan hari ini kita bisa naik mobil, kemudian ternyata servis mobil, bensin, tol, dan seterusnya itu perlu cost. Begitu kita pensiun, sudah nggak bisa membayar kebutuhan-kebutuhan itu semua. Nah ini kan ada guncangan nantinya. Ya. Oke, di sisa waktu yang kita miliki, masih ada waktu untuk mengembangkan diri. Mungkin kita membekali beberapa keterampilan yang ternyata itu sangat dibutuhkan orang dan sangat dihargai. Ini penting sekali. Ya, saya akan putar selanjutnya untuk self employee sekarang ini ya. Kita lihat. Kita lihat. Saya siapkan dulu ya. Oke.
Oke. Kamu enak nantinya banyak uang, enggak juga, karena zaman itu berkembang. Saya yakin semua orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi sayangnya terbaik itu masih menjadi sesuatu yang subjektif. Jangan-jangan terbaiknya terbaik untuk kita, bukan untuk si anak. Nah, banyak sekali orang tua yang saya ketemukan, terutama di Indonesia, masih merasa bidang-bidang yang cukup menjanjikan adalah bidang-bidang kedokteran, arsitektur atau insinyur, sama pengacara. Padahal tahu nggak, ternyata lintas generasi itu sudah sangat. Saya cerita sedikit nih ya. Saya sudah mengunjungi 29 negara di luar negeri. Saya sudah mengunjungi 5 benua. Ternyata memang menarik ya. Kalau di Amerika gaji paling tinggi itu lawyer, pengacara. Saya ke Jerman, gaji yang bergengsi itu adalah dokter gigi, dentist, dokter spesialis kecantikan kulit, sama IT. Nah, ya, saya udah ke Eropa 2 kali. Ternyata itu trennya. Di beberapa negara itu beda-beda, ya. Gaji tinggi. Singapura guru dosen diberi harga yang tinggi sekali. Korea Selatan, Jepang, petani yang dihargai sekali. Kemarin saya ketemu orang Indonesia, suaminya orang Korea Selatan, anaknya petani. Dia bilang di Korea Selatan, Pak, kalau dapat suami anaknya petani itu apa dibanggakan. Karena di sana petani hektaran tanahnya dan dihormati, diproteksi. Juga di Jepang tuh saya mendapati melon itu memang manis, nggak terlalu besar. Itu satunya saya lihat tuh 250 yen. Mahal sekali, Pak. Nah, emang tiap negara beda-beda. Bapak Ibu tahu nggak di Indonesia ini gaji paling tinggi apa ya? Pendapatan paling tinggi di Indonesia apa? Ada yang tahu? Anggota DPR, Pak. Ada yang ngalahin. Apalagi coba? Kayaknya Pak. Apa? Tambangan, Pak. Atta Apa? Halilintar, Pak. Oh, apa itu? YouTuber. Ada yang ngalahin. Apalagi? Coba. Raffi Ahmad, Pak. Koruptor. Apa itu? Mbak Menteri. Gaji, pendapatan bukan gaji ya. Pendapatan paling tinggi di Indonesia ini saya lihat koruptor. Bener koruptor. Bertriliun-triliun. Tapi merusak negara dan rakyat Indonesia ya. Oke, kita lihat putar selanjutnya nih. Nasihat untuk anak-anak kita khususnya. Nanti bagaimana masa depan mereka. Tapi ini walaupun sudah tua, tapi ingat kita perlu belajar. Apa yang perlu kita pelajari, hal apa yang menarik untuk dipelajari, itu nanti temanya namanya ikigai. Bilang. Tapi kita lihat dulu ya. Kok tak matiin. Suara bagus ya, video tadi. Aman, Pak. Bagus, Pak. Belum. Sangat berbeda karirnya. Zaman papa mama saya adalah zaman-zaman yang namanya tuh Gen X. Karir-karir yang berkembang adalah orang-orang yang di dunia profesional. Memang benar seperti dokter, insinyur, dan lawyer. Karena saat itu perang dunia baru selesai. Mereka pakai bajunya rapi, ke kantor, 9 to 5. Sedangkan kalau generasinya kakek saya, itu nama baby boomers. Nah, di zamannya baby 9 to 5 tuh employee ya. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Kira-kira begitu ya. boomers tuh yang cukup menghasilkan adalah para penemu. Jadi kalau kamu itu scientist atau ilmuwan, penemu, zamannya kakek saya, kamu akan sukses. Sedangkan sekarang nih, angkatan saya adalah Gen Y atau anak-anak milenial. Nah, orang-orang sudah berubah lagi. Ya, lihat deh yang sukses siapa? Facebook, Google. Yang kita nggak kerja 9 to 5, kita pakai bajunya santai, tapi semuanya ke era digital. Secara psikologis yang dicari nggak hanya materi, tapi kepuasan batin, rasa ingin kontribusi. Nah, dari 3 lintas generasi ini saja karir yang menghasilkan sudah berbeda tipenya, ya kan? Kalau untuk anak-anak yang saat ini di usia SMP SMA, mereka adalah Gen Z. Gen Z nantinya mereka itu disebutnya the instant technology generation karena mereka sudah sangat berkembang di dunia teknologinya. Di majalah Forbes ditulis ada 10 karir yang bergaji besar yang bahkan 10 tahun lalu belum ada.
Contohnya tuh seperti social media manager. 10 tahun lalu belum ada lah ya. Sekarang tuh besar sekali. Atau application developer. 10 tahun lalu apa sih aplikasi? Kalau sekarang itu adalah suatu bidang yang menjanjikan. Nah, artinya apa? Saya berharap dengan fakta ini bahwa sekarang banyak sekali karir-karir terbaru yang punya sumber penghasilan yang sangat besar, bisa membantu orang tua untuk berpikir tidak hanya harus jadi karir tertentu seperti yang tadi ya, dokter, pengacara, insinyur, supaya hidup kamu enak nantinya, banyak uang. Enggak juga, karena zaman itu berkembang. Makanya para orang tua harus rajin juga menggali informasi. Oke, jadi untuk self-employed itu bagusnya D3-nya laboratorium. D4-nya laboratorium, ngambil S2 laboratorium, doktornya laboratorium, ya. Itu sudah ada S3 laboratorium saya lihat. Nah, itu memang akan dihargai dengan luar biasa. Tapi ingat, itu tidak menunjukkan lompatan-lompatan yang lebih. Kalau memang itu ingin mengejar salary kita yang mapan, ya. Karena tanya aja ke ikatan profesi kita. Gaji alumni TLM memang kerja di lab, ya kan? Itu paling tinggi berapa sih? Itu kalau sampai dia dapat S2 kira-kira begitu. Mungkin bahkan kerjanya malah di dosen malah. Ya, atau tanya berarti ke dosen. Kalau emang kita kerja itu nyari uang, tanya aja, Pak dosen yang sudah S2 berapa rata-rata sebulan? Walaupun plus di luar dosennya kira-kira gitu. Itu cara berpikir kita ya. Nah, tetapi kalau kita mau banting setir, yang masih muda-muda nih, yang masih siap belajar lagi, yang mau beralih profesi, karena saya menjumpai beberapa teman-teman kayak begitu ya, akhirnya kuliahnya berubah, ya. Jadi akhirnya akan ada perubahan-perubahan kalau memang kita mengerti trennya. Ya, betul tadi ada YouTuber, ya, itu memang luar biasa itu. Memang zamannya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita agar kita mulai bisa mengembangkan sektor yang lain. Artinya memang kita dapat gaji bulanan, alhamdulillah. Yang kedua ternyata kita sudah D4 atau nanti ngambil S1, makin tinggi bulanannya, tapi jangan berhenti di situ. Ya, tolong mata kuliah ini justru mengajak kita untuk di kanan, di kuadran kanan. Kami mata kuliah ini mengampu kepada kita untuk mengajak kepada kita yaitu di nih yaitu bisnis dan investasi kira-kira begitu ya. Jadi saya sekarang akan tunjukkan contoh-contoh sebagai pribadi untuk merangsang kepada kita. Saya di 3 radiologi, ya kan? Kemudian karena dosen, saya disekolahkan ke IKIP Medan, tugas belajar. Disekolahkan ke Amerika, ya tapi tetap aja ahli di bidang radiologi. Nah, takdirnya saya banting setir karena minta S2 ke luar negeri nggak dikasih. Nah, akhirnya saya banting setir ngambil manajemen pelayanan kesehatan di UI. Selesai satu langsung ngajar di UI, itu saya punya gaji nambah besar sekali ya. Kemudian setelah itu saya dapat beasiswa manajemen rumah sakit. Itu ada dosen dulu senior sudah dapat Mars dulu itu gelarnya Pak Bowo karena sama-sama ngajar di vokasi UI sama-sama saya ambil Mars kalau nggak keluar beasiswa bayar sendiri saya jamin 2 tahun balik modal gitu saya bersemangat saya sampai bikin proposal waktu itu intinya saya akhirnya bisa kuliah di S2 di manajemen rumah sakit betul akhirnya penghargaan orang pada saya makin tinggi plus saya tidak dosen saja saya membuat lembaga bisnis yaitu Trasco. Dulu waktu baru lulus sebagai dosen, saya buat tuh lembaga bisnisnya untuk supplier radiologi. Saya dulu namanya Aslam Tak Imaging, kayak begitu. Ya, yang mencari uang-uang tambahan selain sebagai PNS, sebagai dosen. Itu penting. Jadi ingat setelah pertemuan ini tutup komputer Anda. Setelah kuliah kita selesai, tutup buku Anda. Anda harus mulai belajar mencari uang tambahan selain sebagai pegawai laboratorium. Titik. Gitu ya.
Jangan hanya berkeinginan kaya dan terus berkeinginan dan bermimpi kaya, sementara cara kerjanya ya tetap sama. Ya, kata Einstein, nih saya buka di internet ya. Oke, supaya kita lebih menyadari doing the same thing over and over. Nih. Oke, mari kita lihat ya. Saya ketik namanya doing the same thing. Ini dari keluar nih, Einstein. Nah, jadi nasihatnya adalah jangan sampai kita melakukan hal yang sama lebih dari 2 kali. Ngono-ngono wae, doing the same thing, ya. Jangan sampai kita seperti keledai yang sering masuk jebakan yang sama lebih dari 2 kali. Selalu mengeluh pulang malam, selalu mengeluh dapat dinas malam, selalu mengeluh hari Minggu dapat giliran jaga, dan keluhan itu sampai tahu-tahu umurnya sudah 48 tahun. Sementara dia hanya mengeluh, sementara dia nggak mau lompat dari rutinitasnya. Bisa dipahami Bapak Ibu, saya mau ngomong ini. Bisa, Pak. Ya, Ya, Pak. tolong yang mendengarkan walaupun dengan sambil minum kopi santai, jangan sampai ngeluh berulang-ulang lebih dari 10 kali dan sudah 10 tahun keluhannya yang sama sementara tidak mau merubah kebiasaannya, merubah cara hidupnya, merubah cara mencari uangnya. Ya, jangan sampai doing the same thing over and over again and again. Tapi berharap gajinya nambah, expecting different result. Ya, jadi mari saya ingin mengajak pada kita semuanya untuk mulai berpikir piye carane agar teman-teman ini bisa sukses dengan cara mencari uang-uang tambahan. Ya, apakah melalui pertama kayak tadi saya pernah dapeti dulu waktu saya baru lulus. Saya punya teman lulusan eh, lab itu pagi di klinik ketemu sama saya. Sore buru-buru pulang. Jam 2 di klinik lain gitu kan. Malam kliniknya lain lagi. Sehari 3 klinik itu kira-kira. Saya juga dulu punya teman kayak gitu tuh. Wow, punya klinik banyak. Tapi ternyata setelah umur 45, nggak sampai lah umur 35, nggak ada perubahan. Karena paling pagi dapatnya sekian juta. Kalau sekarang ya dulu masih ribu ya. Sore sekian, malam sekian. Ternyata akhirnya diselip dengan orang yang cuma satu, dia kemudian khusus harinya kuliah di UI, ngambil extension, dan ternyata kemudian dia ngerti bisnis radiologi, ngerti bisnis lab, karena begitu berubah. Wah, keren banget itu ya. Jadi ternyata teman-teman yang berpikirnya adalah manajemen, leadership, and business, and entrepreneur, itu akan lompat dari kondisi gaji sekarang, akan berubah kondisi hidupnya, itu yang saya rasakan seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan supaya ngeresep ke dalam sanubari. Jangan sampai masuk lubang yang sama lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, ngeluh lebih dari 10 kali, keluhan yang sama, bahkan sampai 10 tahun selalu pulang malam capek papi, pulang malam mami capek pijitin, kenapa gitu kan ya? Udah 10 tahun ngeluh sama aja itu. Tadi uber-uberan sama habis kota, tadi keterlambat dan seterusnya ya. Nah, langkah indahnya kalau kita bisa mengatur jam kerja kita, bisa mengatur keuangan kita, bisa mengatur income kita. Itu enak banget itu. Silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini menarik sekali nih. Gimana cara menasihati orang yang lebih tua? Suka mengeluh, Pak. Wih, luar biasa ini ya. Jadi, kalau ilmu menasihati, menasihati itu pekerjaan mulia. Menasihati itu pekerjaan sangat baik.
Tapi kalau disampaikan dengan cara tidak tepat, saat tidak tepat, momentum yang nggak tepat, bahkan jadi bibit keretakan, bahkan jadi berantem dan padu, itu congkrah gitu ya. Jadi tolong menasihati dan caranya, saatnya gitu, momentumnya itu penting sekali. Gitu kira-kira caranya ya. Walaupun sama orang tua nggak ada masalah. Yang penting caranya, saatnya ya. Nah, memang ini kalau teknisnya ya banyak sekali. Ya. Tapi yang paling menarik adalah yaitu dengan cara leadership by example. Ya, yaitu dengan keteladanan. Gitu kira-kira. Itu yang paling efektif. Ya. Jadi kalau yang ngomong sudah ngerjain, yang berbicara memang walaupun mudah tapi ternyata memang terbukti, itu akan lebih mudah cara menjelaskannya dan lebih kuat pesannya. Jadi kata-kata dengan tindakan itu kekuatannya jauh lebih kuat tindakan. Ya, jadi bukan masalah cara menasihatinya, tapi adalah keteladanan itu jauh lebih kuat. Itu kira-kira jawabannya. Oke. Nih, sekarang saya akan tunjukkan sekarang pengalaman-pengalaman saya, semoga menginspirasi. Ya, saya punya pengalaman-pengalaman dalam menjalankan hidup. Nih, pertama sebagai self employee. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nih, saya bangun bisnis ini sejak 98 sampai sekarang. Relatif 4 tahun ini saya sampaikan sebagai true business owner karena saya nggak nyentuh sama sekali istilahnya ini masih jalan. Nah, sebagai PNS, sebagai dosen itu saya katakan kuli ya. Yang pernah saya sampaikan dokter bedah aja ngomongnya kuli waktu itu, waktu saya kuliah ngambil Mars tuh. Tapi dengan ilmu bisnis, ilmu leadership, ilmu manajemen itu berkembang. Nah, ini contoh sebagai self employee ya. Saya sebagai konsultan garap perusahaan Jepang namanya saya kerja sebagai associate trainer Jepang namanya Alu ya. Itu saya ngerjain namanya PT Topan Printing nih. Bapak Ibu bisa ketik di internet ya, Topan Printing itu. Itu ngasih duit besar sekali. Tapi karena saya disetarakan sebagai pegawainya Jepang jadinya gitu ya. Teman saya lulusan Jepang ngajak saya menghandle perusahaan ini. Perusahaan ini dibangun 1918. Umurnya udah 100 tahun masih berdiri. Ya. Nah, saya kerja ini nggak ada harinya ya. Nih, kerja 2 hari aja nih. Dari tanggal 22 sampai 23 Januari 2016. Kerja 2 hari, saya dikasih duitnya tuh. Ya, jadi teksnya sekian, saya dapatnya 627.000. Tuh, ya. Coba kita ketik di internet sekarang kurs Jepang ya. Kurs Jepang tuh hari ini berapa sih? Coba saya bukanya. Ada kayak kurs yen. Kurs yen itu adalah sekarang 105 itu 105. Sekarang 105 kali itu coba berapa sekarang kalau duit sekarang 105 kali 6 27.200 berapa nih? Dapat 65 juta. Kerja 2 hari. Tuh, ya. Ini yang tanggalnya sekian. Nah, saya ngerjain sama istri. Nih, saya karena akuntansi, S2 Psikologi UI, dia sebagai finansnya nih, makin lagi gitu. Ada tim nih, banyak.
Tuh, saya tunjukkan lagi contoh yang lain untuk merangsang pentingnya belajar lagi. Pentingnya meningkatkan kompetensi supaya orang menghargai kita lebih. Ya, ini saya tutup dulu. Ini contoh kerjaan yang lain di Halu. Tadi 15-16 Januari, ya kan? Ini sekarang udah, karena saya jadi konsultan hampir setahun tuh ya. Ini bulan keduanya nih, ngerjain 3 hari, tanggal 4, 5, 6. Tuh, 3 hari. Tuh, dikasihnya berapa ini? 728, tuh kan? 3 hari. Nah, ya. Saya dulu pernah lagi tuh ngisi seminggu pulang bawa 68 juta kalau nggak salah. Ada lagi yang ngerjain berapa kali gitu. Terus sampai akhirnya beli mobil satu itu waktu di Chevron, perusahaan minyak. Dulu Caltech, California, Texas berubah jadi Chevron. Saya ngajari duri di Minas. Ya. Nah, demikian ini contoh kalau sebagai pekerja profesional. Kalau sebagai gaji, nah saya udah pensiun. Sekarang ini sebulan dapatnya 3,5 juta. Jadi Bapak Ibu yang golongannya nanti D4, D4 tuh pensiun dapat berapa ya? Golongannya mentok 4C ya? Atau 4B? Ada yang tahu nggak? Ambil D4 PNS, mentok pensiun dapat golongan berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak pernah kak. Bapaknya nggak. Oh yang masih Golongan muda. berapa? Mentok Ah, D4 4C kali Pak. 4C, 4C. 4B. Nah, 4C. dicek tuh di situ. Nanti gaji tertinggi berapa saat pensiun? Ingat, kita mungkin meninggal umur 70, umur 85 ya. Itu faktanya loh ya. Nanti jangan sampai kita akan susah hidupnya. Ternyata tidak cukup gitu maksud saya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan saya invest sekarang. Ini apa ini? Ada nggak di sini? Oke. Kok lebih besar ini? Coba saya lihatnya. PowerPoint-nya. Nah, oke. Sekarang saya tunjukkan ini kuadran kanan. Jadi kuadran kiri saya sebagai dosen, sebagai PNS, saya pensiun dini umur 51. Wah, enak banget, masih muda, sudah kerja tiap hari. Bisa jalan-jalan, ngatur sendiri jam kerjanya. Sejak usia berapa ya? Sejak 98 saya mengembangkan lembaga pelatihan. Karena saya sebagai dosen, saya juga sebagai self employed ya kan per jamnya beda-beda tadi saya sudah tunjukkan tuh ya. Kemudian saya juga punya lembaga bisnisnya Trustco sebagai CEO-nya ya kan. Nah, ini contoh-contoh sekarang investasi nih. Nah, saya naruh di sini nih. Saya cerita dikit ya, kemarin saya ketemu dengan dokter internis. Dia salah satu investor di rumah sakit Hermina Galaxy Bekasi. Ada yang kerja di Hermina Galaxy Bekasi nggak? Nggak ada. Setahu saya, ada nggak yang kerja di rumah sakit Hermina di sini? Ada? Nggak ada. Pertanyaan Nggak saya, ada, ada Pak. nggak yang tahu kalau di Hermina itu dokternya suruh invest, buka cabang beberapa titik itu? Tahu nggak? Betul seperti itu. Wih, kelasnya ini gimana nih? Nggak ada kurang gaul nih ya? Kayaknya iya deh, Pak. Per Iya, dokter jadi itu buka kan yang cabang punya baru kan gitu ya. bidan. Bidan di Jatinegara itu Hermina pertama itu. Terus berkembang. Kayak Sariasi ada yang kerja di Sariasi nggak nih? Nggak ada. Oh, ya udah, Pernah tak ke sana ceritain aja ya. Pak, Sariasi Serang ya Pak? Variasi banyak. Serang ada, Iya Tangerang Pak, ada, Ciputat ada. Itu bidan itu dari iya Pak. Awal mulanya Kebumen, Bu Bidan ibunya dari Pak. Kebumen. Hah? Awal mulanya Bu Bidan, kemudian kalau yang kemarin saya survei untuk acara Bapak Wapres itu, yang di Serang itu sekarang direkturnya anaknya Pak.
yang dokter. Iya, iya, betul, betul sekali. Yang wali Sebelumnya kota direkturnya Dokter Budi. Ya Tangerang. udah, saya ceritain ya. Jadi teman saya itu salah satu investor di Hermina, dokter spesialis internis, dia praktek di situ. Nah, saya tanya, karena saya kan minat mau invest juga gitu ya. Ternyata dia itu 5 tahun pertama nggak dikasih apa-apa. Setelah itu baru 4 bulan sekali kata dia. Dari 100 juta itu per bulannya dikirim 4 juta, 4 juta. Jadi total 4 kali 3 gitu kan. 4 bulan sekali selama setahun berarti 3 kali. Jadi 4 kali 3 itu adalah berapa tuh ya? 16 ya. Kira begitu. Jadi kalau 100 juta berarti di situ kalau setahun 16 itu ya 16%. Pertumbuhan setahun tuh gitu. Jadi selama 5 tahun belum dapat apa-apa. Itu contoh aja. Saya pikir per bulannya bagus kira-kira gitu. Ini saya berikan contoh ya, saya di Dadar Beredar nih, invest, laporan tiap bulan nanti. Ada yang tahu Dadar Beredar nggak? Siap tahu Pak, sering jajan. Tahu Nah, Pak, boleh. sering beli. Cocok nggak? Pedesnya cocok nggak pedesnya? Menunya Mantep cocok ya? Pak, cocok. Mantap Pak, enak, Jadi enak, cocok Mantap Pak, ya. enak. porsinya kurang. Ramenya luar biasa antri ya. Nih. Saya yang di Kerawang nih. Nih, saya sama anak, sama sopir, sama cucu, sama istri, ya, melihat yang di Kerawang tempat saya invest, ngajak keluarga makan di sini nih. Tiap bulan tanggal 5 ini tuh rinciannya. Tuh. Jadi kasih laporan seperti ini nih. Ya, bulan ini jualan per hari ya. Ditulis rejeknya, returnnya, kunjungan, rata-rata ada semua di sini ya. Terus akhirnya ketahuan tuh total bulan ini berapa. Ya, ya kan? Tuh. Kemudian laporan penjualan. Tuh dadar beredar Kerawang, ya kan? Akhirnya yang dibagi ya bagi hasil kemitraan setelah dipotong semua 101 juta, itu kan? Nah, kemudian dirinci per orang tuh nama saya tuh. Nah, jadi alhamdulillah ternyata dibanding dengan rumah sakit tadi, ternyata gedean rumah makan ini rupanya kira-kira gitu. Ini per bulan loh ya. Jadi 6, saya ambil rata-rata 5% lah ya. 5 kali 12. 5 kali 12 berapa tuh? 60 Pak. 60% setahun. Kira-kira begitu. Sementara rumah sakit tadi cuma 16% setahun. Nah ini dikirim, ya kan? Bang Susaibowo 5,9 ya transaksi dan seterusnya. Nah, itu berjalan. Nah, yang baru saya itu invest. Dia di bidang tembakau, garam, macam-macam nih. Nah, mana? Ini dia nih. Kelihatan belum? Sudah, Pak. Iya Nih, Pak. perjanjian modal usaha. Ya kan? Pak Harun, saya. Ya kan? Saya perjanjiannya nih, saya invest sekian nih, 1 miliar. Bulan lalu apa apa saya tambahin sekarang sudah 1,3 ya. Ini juga lancar juga nih, tiap tanggal 10 nih langsung dikirim nih. Tiap tanggal 10 dikirim gitu. Berapa persen di sini? Nih, jadi 30% selama 6 bulan. Jadi dibagi per bulannya 5%. Kira-kira begitu. Jadi saya sudah naruh 1,3. Nah, tiap bulan itu tiap tanggal 10 saya dikirimi 65 juta dari uang ini. Saya rubah ini dari 1 jadi 1,3 nih dan seterusnya.
Nah, itu yang paling tidak ada dua sumber yang contoh di investasi. Yang terbaru kemarin akhir tahun, anak-anak saya kumpulin, menantu saya kumpulin. Kebetulan menantu saya kerja di Bank Indonesia. Anak yang pertama itu dulu lulusan komputer UNS, kemudian kerja di Kementerian Luar Negeri, hobinya juga komputer, rupanya pada main saham semuanya. Akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya taruh nih, gitu kan. Saya naruh 50 juta itu, saya suruh handle mereka. Itu yang saya kaget, sepekan itu nambahnya 5% itu malah. Masya Allah, ternyata anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter banget. Jadi ada yang trading, ada yang investasi sifatnya dan seterusnya. Kalau yang bagus lagi milih perusahaannya, kebetulan naruhnya di Tesla, perusahaan asing, pakai dolar. Nah ini yang lemahnya di situ kita. Kemungkinan kelemahan kita adalah kemampuan bahasa, kemampuan belajar baru, anak-anak kita mungkin lebih canggih, ya. Itu ternyata lebih cepat lagi. Tapi kalau trading canggih lagi tuh, tapi cuman sehari bisa ngeliat 3 kali katanya gitu. Itu Gantung saya sudah fundamental itunya ya. Hah? Tergantung fundamental perusahaannya Pak kalau di Iya, investasi. anak saya karena kerja di BI dan dia mengurusi ekonomi makro, katanya perusahaan TBK yang terbuka itu nggak sampai 500 yang bagus, tapi yang sehat betul perbankan aja, nggak sampai 20. Itu pun banyak yang kolab. Jadi memang harus bisa memilih, memilih. Syukur ngerti dengan perusahaan yang luar negeri, yang bagus, gitu laporan keuangannya, trennya bagus. Jadi memang inilah pentingnya ilmu, ya, tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita, mengelola pendapatan kita, baik dari karyawan, profesional, bisnis maupun investasi. Dan saya melakukan itu semua hari ini. Saya sudah pensiun dari PNS, tiap bulan dapat 3,5 juta. Saya masih menyempatkan mengajar. Ini kalau ngajar ini bukan tujuan apa utama pekerjaan saya nih ya. Karena saya sebenarnya fasilitator, trainer, konsultan SDM saya. Nah, di situ ya lebih besar dibanding dengan PNS tadi dan dosen ya. Kemudian alhamdulillah juga punya usaha. Ya, tahun ini laporan ah, omset 8 miliar kemarin katanya di akhir tahun. Nah, tapi kemudian yang lebih membahagiakan saya mulai dulu sering invest tapi tutup gagal macam-macam lah. Tapi saya ada ini semoga menginspirasi Anda di malam hari ini sambil ngantuk-ngantuk di rumah, sambil capek-capek di rumah. Semoga ini menjadi cerita nyata, contoh nyata. Semoga menginspirasi untuk langkah-langkah kita memandu ke depan. Bukan sekedar kuliah, tetapi saya ingin mengajak pada kita membangun bangsa kita lebih kokoh ekonominya, meningkatkan kreativitas, terus belajar, jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang, ingin mendapatkan hasil yang berbeda, itu impossible ya. Jadi kita mulai mendapatkan uang, tolong sisihkan untuk investasi. Nah, saya tertariknya karena ada di antara kita ada yang bisa ngelola apotek kemarin, ya. Alangkah bagusnya ada di sini saya hadir 7-8 orang termasuk saya. Saya yang kasih inspiringnya gini, kalau masing-masing menitipkan uangnya taruhlah sisihkan barang 2 juta per orang, ya kan? 2 juta per orang kali 70 saja. 2 juta kali 70 itu berapa itu ya? 158 ya. 158 ya. Kelupaan tadi. Mas yang kelola apotek tadi siapa namanya tadi? Mas Andi Pak. Mas Andi mana Mas Andi? Mas Andi Triadi ya? Oke, Pak. Mas Andi, satu Iya. apotek butuh modal berapa Mas Andi? Eh, 400 jutaan, Pak. 600 juta. 4, Itu setup termasuk gedung, perizinan. 600 sama gedung, Pak. Udah 600 Mas juta sama gedung. gedung. Iya. Pertanyaan saya, Mas Andi masih ada peluang nggak buka apotek baru? Tempat mana, di mana, ke gambar nggak? Oh, lagi nyari-nyari lagi sih, Pak. Masih nyari-nyari. Iya. Pertanyaan selanjutnya yang sudah ada beberapa titik itu revenue-nya
Katanya kan pemilihnya 4, artinya plus sedekah kemarin gitu ya, ingat saya ya, atau 5, saya lupa ya. Iya, 4, Itu Pak. revenue-nya berapa sih, Mas? Kalau 600 tuh, kira-kira keuntungan bersih per bulannya berapa persen? Keuntungan bersihnya itu, pokoknya kita ngambil ngambil margin sekitar 15% lah, Pak. Lima, 15%. lima, iya. Bagus. Per bulan. Itu udah bersih loh ya. Itu kotor, Pak. Oh, kotor. Iya. Kira-kira bersihnya Kan berapa nanti yang kan masih dibagi ke pemilik saham? Per yang tahun deh, jangan per bulan, per tahun. sebentar. eh Sebenarnya yang mengelola ini istri saya sih, Pak. Oh, kirain jenengan. Ah, ah. Kalau gitu coba ditanyain, coba bayangkan sekelas ini, gini, gini, gini. Kan ada namanya Alfamart, gitu kan. Ada yang kelas 300 juta, ada yang 600. Beda-beda tuh Alfamart tuh. Tergantung luasnya dan seterusnya. Itu maksud saya tuh gini aja. Kalau sekelas ini kompak, masih ada kesulitan ekonomi, sementara punya tabungan bingung mau diapain. Yang paling bagus tuh beli franchise. Franchise itu Iya. adalah rumusnya udah disiapin. Itu. Nah, saya berharap Mas Andi ini udah punya rumus franchise-nya gitu. Nih saya mau buka Kita, nih, kita sistem udah kemarin sih siap sistemnya. belajar belajar dari itu sih, Pak. Waktu itu kan dari K24 ya, Pak ya. K24 Oh memang gitu. pengelolaannya bagus tuh. Nah, Ya, kita bisa belajar ilmu dari mereka gitu. nah tuh ya kan udah punya rumusnya, Iya. menduplikasi apa itu K24 kan itu kan. Nah, Mm-mm. silakan. Jadi mungkin kita pilih dah. Tapi kelas ini mau kompak, mau patungan, jumlah paling banyak nih 2 kelas nih soalnya ya. Oke lah masing-masing berapa juta, taruh mana lembaga yang bagus ini. Saya sedang ngelola nih. Ada sekitar 12 tuh saya kelola, masing-masing ada yang 10 juta, ada yang 20 dan seterusnya. Itu kemudian pertumbuhannya juga lumayan itu, yang saya investkan kayak punya saya itu. 5% sebulan itu. Ini saya ada tawaran baru nih. Tawaran baru itu gini kemarin. Jadi di Pertamina ada namanya Petra apa itu? Anak perusahaan Pertamina itu apa? Petra Niaga, sorry Petra Niaga. Anak perusahaannya ada lagi, yaitu ngurusi transportasinya. Petra apa kemarin itu yang truk-truk bensin itu. Nah rupanya itu banyak truknya ngantuk, di Cibubur tuh nabrak orang kan ya. Eh, Buka HP dan seterusnya. Itu sekarang di mobilnya dipasang kamera, kemudian dihubungkan ke kantor pusat monitor yang di Jalan Jawa Timur. Itu ada 15 orang gantian setiap hari 24 jam. Itu kalau sopirnya ngantuk, Pak, 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 langsung keluar suaranya. Istirahat dulu, istirahat dulu. Pak, jangan buka HP, Pak, gitu. Karena risikonya tinggi, bawa minyak kan. Itu kalau kecelakaan risiko tinggi. Nah, itu ceritanya dibuka lagi di Semarang, dapat job. Nah, itu dia butuh modal tuh. Gitu, butuh modal. Saya lihat cash flow-nya itu sebulan keuntungannya dia janjiin sampai 3%. Kalau 3% sebulan, 3 kali 12 berarti berapa tuh? 36% 36, Pak. setahun. Bagus. Di atas bank. Kita naruh di bank berapa sih? Bunganya setahun, tahu nggak? Kecil, Pak. 4%. Kalau ngutang bisa sampai 12%. Kira-kira gitu. Nah, cara berpikirnya itu minimal komparasi dengan bank. Gitu. Gitu ya Mas Andi ya, sebagai bisnis ya. Iya, Ya. Pak. Jadi kalau pinjem dapat bunga berapa, kalau nabung dapat Nabung. bunga berapa. Iya, betul nggak? Mhm. Jadi Iya. pesannya kemarin tuh yang saya putar videonya, jangan sampai kita ini beli TV yang gede, itu kan ya. Setelah 5 tahun bukannya mahal, makin murah gitu. Yang bagus tuh beli emas, beli tanah. Setelah 5 tahun makin mahal tuh baru tuh. Nah, jadi jangan sampai kita punya aset nggak bisa diputer, ya kan? Kita takut bangkrut tapi nggak ngerti cara ngelolanya atau pengen kaya nggak ngerti ngelolanya. Jadi intinya adalah bagaimana mengelola aset kita. Tadi itu salah satu peluang bisnis. Saya lagi lempar ke teman-teman, bagi teman-teman saya ya, bukan di kelas ini. Tapi kalau ada yang minat, japri aja nanti, biar nggak gaduh. Nah itu kalau sampai bisa kolektif, menarik juga itu.
Ya, demikian pengantar malam hari ini. Kuliah kita semoga bermanfaat. Ini kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Silakan. Dari kalau saya nih Pak, dari pengalaman saya dulu ya, waktu saya Heeh. masih ya sebelum saya nikah itu kan waktu saya udah kerja ya. Saya setiap bulan itu saya sisihkan uang untuk beli emas 1 gram. Itu saya Betul. target tiap bulan saya beli emas 1 gram. Nah, Hmm. terus pokoknya saya kumpulin aja tuh mau emasnya nanti merugi apa-apa, pokoknya saya tambah terus tiap bulannya. Nah, dari Hmm. situ terus akhirnya kan terkumpul sampai belasan puluhan gram kan. Nah, pada saat Hmm. saya rumah tangga, nah eh, terwujud itu Pak tabungan saya. Tabungan Hmm. saya, suami juga kalau suami kan dia tabungannya alat musik karena dia kan eh, Hmm. eh, anak band lah dulunya. Nah, Hmm. investasinya tuh nilainya berbeda Pak. Saya Hmm. yang emas sama di alat musik. Alat musik itu ada Hmm. penurunan. Kalau saya justru meningkat berkali-kali lipat. Jadi saran saya sih Mantap. untuk teman-teman ya belajarlah menyisihkan uang untuk membeli emas. Karena saya udah merasakan keuntungan dari investasi emas itu kita nggak akan rugi, nggak akan ketipu karena barang dipegang oleh kita sendiri. Keuntungan Hmm. pasti sekarang aja harga emas sudah naik-naik terus kan, walaupun turun tapi nggak banyak. Mantap. Mantap. Iya, jadi ya untuk teman-teman yang masih muda-muda, yang belum berumah tangga, mulai deh nabungnya nabung emas saja. Itu karena suatu saat nanti itu akan benar-benar bermanfaat. Itu aja, Pak. Ngomong punya ngomong, waktu Ibu bujangan, emas itu 1 gramnya berapa waktu itu? 20.000, Pak. 20.000. Waktu itu gaji Ibu berapa? Gaji saya, tadinya saya di swasta, di alat bahan-bahan baku kimia. Berapa? Sebulan Itu berapa sebulan? zaman dulu 400.000. Terus saya Wih, pindah jadi pindah ke hanya RSCM, Pak. berapa persen itu ya? Iya, Sebenarnya kan cuma gampang ya kalau gaji iya. segitu ya. Ya, terus saya Iya, pindah iya. ke RSCM, ambil bidang saya kan, analis. Nah, di situ Oh. saya turun gaji saya, karena kan analis tuh, udah gitu saya kan belum pegawai tetap ya, jadi turun dari 400 ke 100. Saya hanya berpikirnya, saya akan hitung-hitung saya belajar, tapi saya dapat uang. Saya nggak berpikir saya kerja. Saya ambil Hmm. pengalamannya, belajar di sana, saya kebetulan di mikrobiologinya waktu itu. Jadi itu Hmm. udah tiap pulang karena saya dilewatin dari rumah saya ke itu kan saya harus nyebrang jalan Salemba itu lewatin toko emas. Jadi setiap kali habis gajian saya mampir beli 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 gitu dari 20.000. Nah pas setelah saya nikah itu harganya jadi 200.000 per gramnya. Itu Tuh. emas batangan ya atau Enggak, emas perhiasan. perhiasan? Karena zaman dulu belum ada batangan tuh Batangan belum ya. populer. Iya, Iya, masih emas perhiasan berarti ya. perhiasan. Iya, jadi kan ada Mantap, susut mantap, nilainya gitu. Terus mantap, saya juga mantap. waktu itu tabungnya dolar juga. Jadi Hmm. lumayan lah Pak pas dolar waktu itu zaman-zamannya Soeharto mau lengser itu kan gonjang-ganjing perekonomian ya. Jadi dolar juga Ya, naik-naik ya itu naik. saya jual. Jadinya wujudnya rumah gitu loh Pak. Jadi ya alhamdulillah sih makanya eh, Keren, keren. teman-teman sekalian janganlah tergiur dengan elektronik-elektronik atau kendaraan Ya, yang nilainya ya. pasti akan turun. Mendingan ke Mm-mm. yang pasti-pasti aja. Suatu saat nilainya akan naik. Gitu. Mm-mm, mm-mm. Itu Bagus aja. banget nih, sharing nyata nih. Jadi investasilah kepada tanah dan emas. Iya, Yang saya beli harganya tanah di naik terus. ya saya beli tanah di Jakarta tahun berapa ya awal-awal saya nikah itu harga 100 meter 11 juta. Hmm. Terus saya bangun karena nggak cukup uang, saya bangun itu dari hasil saya jual emas sebagian, suami saya juga alat musik sebagian, saya bangun. Terusnya itu rumah eh, saya jual separuh, jadi sisa 50 meter, saya beli dapat 270 meter, Pak. Dari Hmm. Jakarta dijual 50 meter, saya pindah ke, bukan pindah ya, saya beli tanah di Keranggan, itu dapat luas 270 meter, yang seharga dulu saya beli 325.000, sekarang harganya Hmm. udah 3 juta. Masya Jadi ya Allah. ya dalam jangka waktu, ya memang memang harus.
ini jangka waktunya lama ya investasi ya. Nggak kayak bisnis apa namanya saham atau apa yang cepat Iya, gitu. iya. Ini lama tapi kita Pasti. nggak ada kerugian. Mm-mm. Itu barang ada tetap di kita gitu loh, aman jadinya. Itu aja sih. Mm-mm. Betul. Ya, Mantap, mantap, mantap. Ini bukti nyata. iya. Good. Makasih. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Saya setuju, Oke. Pak. Saya Ya, setuju gimana, dengan gimana? Pak Atik sih. Saya dulu juga investasi emas ya, Pak. Mm-mm. Terus berkembangnya ke sini buat sekolah anak-anak sih, Pak. Bikin rumah, beli rumah gitu. Ya, sampai sekarang anak saya dokter 2, Pak. Mantap, mantap, mantap. Iya, dari investasi emas yang buat masuknya ya udah pakai jual emas. Nyatanya. Ibu disiplin per bulan juga belinya? Ya, iya. Kan saya waktu itu double job ya Pak. Memang double job itu di luar rumah sakit. Jadi yang satu rumah sakit saya beliin emas, yang satu buat makan. Pinter, pinter. Iya. Nah, ini termasuk Pipo tadi itu. Dia merancang masa depan, ya. Kerja kerasnya itu untuk ke depan. Tidak dihabisin dengan merubah cara hidup, ya. Duit nambah, nah, kolam, kolam TV makin gede, HP ganti baru, gitu kan ya. Nah, itu cost center, ya, bukan profit center. Bagus. Makasih Bu Andri sharingnya sama Bu Atika, Bu Ati. Baik, ini sudah jam berapa ini ngomong-ngomong? Tidak terasa. 21.24. Nah, sekarang coba teman-teman menuliskan lesson learn dari pertemuan malam ini apa. Saya tunggu 5 menit sebelum saya tutup nanti dengan sesuatu hadiah yang luar biasa. Silakan, saya tunggu 5 menit ke depan. Pelajaran penting yang bisa diambil dari kuliah malam hari ini. Untuk menginspirasi supaya kuliah kita untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna
perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita tidak terasa sudah begitu lama bertemu di Zoom ini. Pesan saya untuk mudah diingat satu, saya sudah menjadi PNS sejak tahun sebagai dosen tahun 88 sampai 2017. Kalau saya hanya mengandalkan itu sebagai gaji saya, ternyata saat pensiun saya hanya per bulan dapat 3,5 juta. Dan ketika saya mengajar di UIN Surabaya, kepegawaiannya bilang, Profesor Pak, 4E mentok itu nggak sampai 6 juta, nggak sampai 10 juta per bulannya. Kedua, saya ingat saya waktu lulus dapat apa itu ya, jam sostek ya, 50 juta seingat saya, atau 45 lupa saya. Itulah kira-kira. Plus karena saya sebagai pimpinan istilahnya penjamin mutu, ya orang ngasih hadiah saya berupa emas lah berapa gram waktu itu. Nah, bukan orang pimpinan yang ngasih hadiah, apakah kolektif atau apa. Tetapi ternyata dengan saya menyiapkan masa pensiun saya dengan baik, saya menyiapkan landing, soft landing ya, bukan hard landing. Banyak post-core syndrome karena hard landing itu. Jebrak tahu-tahu dari biasa per bulan 10 juta, 15 juta. Ya pejabat itu tinggi kan, begitu pensiun, apa adanya pensiun, wah itu hard landing itu. Tapi mari kita mulai pertemuan hari ini bisa membuat kita sadar kita perlu soft landing dan ternyata hidup kita lebih panjang masa kerja kita. Saya masa kerja tak sampai 30 tahun seingat saya ya. Tetapi saya menyiapkan usia saya meninggal usia 90. Bapak saya meninggal usia 92, ibu saya meninggal usia 86. Saya bercita-cita usia saya lebih dari 90 tahun kayak bapak saya. Nah, kalau saya nggak nyiapkan, gue sengsaranya lama. Nah, mohon doanya saja supaya invest saya tadi lancar, perusahaannya nggak ada kendala. Tapi ilmu baru itu tadi saya menitipkan ke anak yang ngerti ekonomi makro, ngerti kemampuan bahasa Inggris dan globalnya bagus, investasi pada perusahaan-perusahaan terkenal dunia, nah, karena menggunakan komunikasi yang lebih bagus dan ngerti trennya, itu pola mencari uang baru saya pribadi, nah, karena usia saya semakin tua, kemampuan saya tidak semoncreng waktu saya muda dulu, ya. Walaupun saya pernah belajar di luar negeri, bahasa Inggrisnya juga bagus waktu itu, tapi zaman berubah, kemampuan saya juga mungkin berubah. Jadi Bapak Ibu, semoga semuanya menyiapkan mata kuliah ini membekali agar kita memiliki cara berpikir out of the box. Di luar biasanya ada buku namanya Black Swan, ya. Jadi orang tuh melihat angsa itu selalu warnanya putih. Tapi ternyata ada buku namanya Black Swan, angsa hitam. Artinya berpikir di luar kebiasaan, out of the box.
Coba setelah mata kuliah ini, tutup bukunya, tutup laptopnya, tutup Zoom-nya, mulai berpikir, gue dapat tambahan uang apa dari gaji selama ini. Gue ini kuliah capek-capek ini untuk apa? Ya, keluarga adalah yang kita siapkan, mewarisi sebuah kekuatan pada keluarga kita, agar mereka bisa kuliah kayak Bu Arita tadi ya, bisa menyekolahkan anaknya dengan menjual emas, bisa kayak Bu Atik tadi bisa beli rumah baru ya, karena juga ternyata menyiapkan dari kuadran kirinya ditabung supaya untuk ke kuadran kanan investasi jika dibutuhkan yang lain. Ini menarik sekali pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membuka pikiran kita untuk memulai usaha apapun. Tetapi ingat, saya tidak menyarankan Bapak Ibu keluar dari kuadran kiri, langsung banting setir ke kuadran kanan sebelum belajar, sebelum memiliki karakter pengusaha. Ya. Karena saya juga cerita buruknya, sengsaranya. Ya. Jadi saya pernah tidur hanya semalam itu 1 jam. Kenapa? Karena saya menyelesaikan disertasi. Di usia saya 50 tahun lebih, seingat saya masih bisa semalam tidur sejam. Kenapa? Nyelesain disertasi saya. Saya juga ingat tidur cuma berapa jam karena habis ngisi pelatihan pulang malam, terus pagi berangkat lagi ke balik Samarinda waktu itu harus naik pesawat pagi. Itu akhirnya juga istri saya jangan sampai tidur takut kesiangan. Saya pun juga punya pengalaman sengsaranya. Jangan dilihat enaknya ya. Sengsara-sengsara yang dikumpulkan menjadi pelajaran, belajar-belajaran yang mendapatkan insight itu menjadi penting sekali agar bermakna. How to meaningful your life to get success in the future. I hope like that. Semoga bermanfaat. Kupas-kupas buah manggis. Puas tidak puas, waktunya habis. Gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang masuk ini. Semuanya saya rekam. Saya kasih juga laporan kepada pimpinan Pak Pia dalam hal ini. Agar ini menjadi catatan-catatan sejarah kita. Kita ketemu, kita bersama, kita melalui banyak cerita dan ternyata memang semoga ke depan semakin baik. Silakan kalau mau didokumentasikan fotonya. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah difoto? Dokumentasi? Sudah, Pak. Sudah? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kuliah kita Malam, akhiri. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu happy selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih.